Halo, selamat siang saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan membawa saudara-saudari seiman di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Inilah waktu Roh Kudus akan bekerja di dalam hati-hati kami masing-masing. Minta tolong memberkati mereka dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Siang hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi sekarang kita terus belajar tentang apa untuk manfaat itu mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita terus melihat bahwa mengenal Tuhan itu akan membawa kita itu jati diri yang baru dalam Kristus Yesus yang kita dapat. Dan Hosea pasal 6 ayat 3, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan 2 minggu kita melihat bagaimana kita akan berbalik kepada Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman, apa artinya mari kita akan berbalik kepada Tuhan? Ya. Ini sangat penting untuk mengenal Allah dan memahami arti dari kembali kepadanya. Jika kita salah memahami hal ini, kita akan kembali hidup terikat oleh hukum Taurat seperti dulu, atau sebaliknya hidup dalam kefasikan. Untuk mengetahui apa artinya kembali kepada Allah secara Alkitabiah, itu sangat penting bagi kita untuk menyadari siapa diri kita yang telah diselamatkan dari hukuman dosa. Ini berarti kita harus tahu siapa diri kita di dalam Yesus, serta berpikir, bertindak, dan menjalani hidup di dunia ini sama seperti Yesus Kristus. Jadi, kesimpulannya, saat kita bilang berbalik kepada Tuhan, kita akan meninggalkan gaya hidup yang dulu, dan kita seharusnya mengetahui apa jati diri yang baru kita dapat di dalam Yesus Kristus. Dan apa manfaat firman Alkitab yang seperti cerita zaman dulu itu menyelesaikan masalah-masalahku saat ini? Jadi minggu lalu kita sudah belajar membahas hal ini. Mengapa kita berpikir seperti ini? Banyak orang Kristen masuk ke gereja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Betul? Sepertinya kunci, ya, atau mesin ATM saat mereka perlu duit. Jadi gereja itu menjadi sepertinya sumber berkat jasmani. Tetapi kita sudah melihat mengapa kita berpikir seperti itu. Karena kita dididikan di sekolah dan terus itu semua pandangan duniawi ini orientasi pada tujuan. Tetapi Alkitab lebih mengutamakan apa? Hubungan antara Tuhan dan kita. Dan saya setuju, karena uang berkuasa di dunia ini. Banyak masalah muncul karena uang. Keinginan daging terkait dengan keuangan. Jadi, kita seharusnya memahami apa artinya uang berkuasa di dalam kehidupan kita dan bagaimana dilepas dari itu kuasa uang dan lebih mengandalkan Tuhan. Dan minggu lalu ada anoreksik. Itu apa? Ada yang perempuan sekarang gambaran ini. Walaupun dia melihat gambaran, tetapi dia tidak melihat benar-benar apa yang itu ada itu di depan cermin. Apa yang terlihat nyata pada diri mereka. Jadi mereka mengandalkan pikiran mereka. Ini yang sekarang masa ini banyak terjadi.
melainkan mempercayai apa yang ada dalam pikiran mereka sendiri. Ini apa artinya? Walaupun mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka menyaring firman Tuhan sesuai dengan pikiran mereka. Jadi, apa yang mereka didengar itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka karena saringan itu yang salah, ya. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 23 ini peringatan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpamanya seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita bisa melihat anak yang bungsu saat dia mengakui dia membuat sesuatu yang salah, apa dia itu memutuskan? Anak bungsu sadar bahwa dia salah. Apa yang dia melihat, apa yang dia mengutamakan, itu yang salah. Ya. Jadi Tuhan yang aku kenal itu benar, kita seharusnya terus bertanya kepada kita. Karena kita bertumbuh di dalam lingkungan gereja, kebanyakan teman-teman, betul? Jadi kalian sudah belajar tentang Tuhan dan banyak prinsip-prinsip kehidupan Alkitabiah. Tapi kita seharusnya bertanya, apakah itu semua yang kita itu tahu itu Alkitabiah? Kalau kita itu berpikir seperti yang ini, permulaannya adalah mengakui bahwa pikiranku bisa saja salah. Kalau kita lebih merendahkan dirinya dan merendahkan, menyerahkan pikirannya kepada Tuhan, dan langsung berpikir bagaimana kira-kira pemikiran Tuhan. Karena Yesaya pasal 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada manfaat, keuntungan saat kita menghadapi situasi, kadang-kadang kita sangat mengandalkan pikiran pengalaman kita, tetapi cobalah serahkan itu kepada Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan yang anak bungsu yang baru, apa yang anak tersebut mengutamakan dalam kehidupan dia. Ya, pada awalnya, dia sangat mengutamakan apa? Kuasa itu keuangan. Dia berpikir bahwa itu uang akan berkuasa di dalam kehidupan dia, membuat dia lebih kaya, lebih hebat, dan lebih bergembira. Tetapi ternyata apa yang itu terjadi? Setelah semua uang ya digunakan dan dihabis, foya-foya, dia menjadi orang miskin, tidak ada makanan. Ya. Saat dia menderita dengan kelaparan, apa yang dia memutuskan? Dia langsung berpikir bahwa apa yang itu lebih penting di dalam kehidupan dia daripada uang. Dia mencari siapa? Bapa. Ya. Jadi pikiran dia berubah, ya, melewati penderitaan. Jadi sekarang dia berjalan-jalan, ya, menuju ke rumah dia. Sekarang papanya itu menunggu dia. Saat dia bertemu Bapak, apa itu pikiran dia berubah? Tuh. Dia tidak lagi mengutamakan keuangannya. Mengapa? Karena kalau dia tinggal bersama-sama dengan Bapak, dia tidak perlu berkhawatir tentang uangnya. Karena siapa yang akan mencukupi semuanya? Jadi lihat, setelah dia berbalik kepada Tuhan Bapa, apa yang dia mengutamakan? Dulu mengutamakan kekayaan di dunia, betul? Tetapi sekarang di rumah Bapa, dia
semua yang tersedia. Tidak perlu lagi. Dan saya mau tanya, apakah Tuhan yang kita percaya sudah berjanji seperti ini? Ya, Matius pasal 6 ayat 32, Tuhan berjanji seperti ini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalian bisa lihat istilahnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman. Apakah kalian sudah mengenal Tuhan? Yo, kita sudah mengenal Tuhan. Dan sekarang Tuhan bilang apa? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua keperluan kita, siapa tahu? Bapa di surga. Ya. Jadi Matius pasal 6 ayat 32 mengingatkan kembali, dan kita bisa melihat anak yang bungsu, apa yang pikiran dia berubah? Dia mengutamakan kekayaan duniawi, tetapi sekarang dia berpikir, lebih penting itu hubungan dengan Bapa. Dan saya mau bertanya, ini contoh. Di Indonesia banyak orang sudah tahu Bitcoin. Jadi apa yang kalian akan melakukan kalau kalian sudah tahu harganya tentang, dan kalau kalian sudah tahu, oh ya ini nanti akan lebih berharga. Ini Bitcoin. Saat Bitcoin yang muncul di dunia ini tahun 2009, Oktober tanggal 5, harga itu satu Bitcoin sekitarnya 100.000. Ya. Dan sekarang tahun 2026, Mei 22, saya cek, ini menjadi 77.582. Jadi naik harganya 1.200.000 kali lebih. Kalian bisa berpikir bahwa, wow, memang 100.000 ini menjadi apa? Menjadi 1,37 bilion. Ya. Kalau kalian sudah tahu, ya, sudah dengar Bitcoin ini akan menjadi seperti begini mahal, pasti kalian akan beli. Tetapi tahun 2009, walaupun banyak orang mendengar tentang Bitcoin, tetapi mereka tidak percaya, tidak investasi. Ya. Jadi kita bisa melihat, kalau ada orang yang percaya kabar dan investasi, dia senang. Tetapi kalau tidak investasi, bukannya seperti ini, ya, kecewa. Mengapa? Kalau kita sudah tahu apa yang itu terjadi ke depan, pasti kita akan investasi. Saya mau tanya, semua yang ayat-ayat di dalam firman Tuhan itu membimbing kita, memberitahukan apa yang itu terjadi ke depan. Firman Tuhan berkuasa. Ya. Firman Tuhan memberitahukan kita apa yang itu akan terjadi. Betul? Jadi apa yang kunci itu akan mengubahkan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita percaya firman Tuhan, ada hasilnya. Ya. Ketika kita percaya pada firman Tuhan, janji-janji, firman itu akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita seharusnya melihat, kalau kita membaca firman Tuhan, ya, ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat datang masuk ke dalam otak kita atau kita membaca. Tadi kita sudah bilang apa? Masalahnya itu apa? Saringan. Ya.
Banyak orang, mereka hanya pilih yang ayat-ayat apa yang mereka suka, dan mereka tidak percaya semuanya. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak percaya firman Tuhan tidak akan berkuasa, ya, bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa itu saringannya? Iman kita kepada Tuhan itu saringan. Saat kita percaya firman Tuhan, Bapak-bapak setiap hari membaca Alkitab, itu Amsal, tapi saya coba itu menerapkan satu ayat di dalam kehidupan saya, dan saat saya mengaplikasikan ayat itu sangat membantu saya menjaga hubungannya dengan istri, anak-anak, lingkungan, dan kadang-kadang itu membuat saya itu sepertinya keuntungan. Jadi firman Tuhan itu lewat iman kepada Tuhan itu membuat apa? Yo, buah-buahan. Sepertinya karakternya itu lebih mulia. Apa artinya? Itu karakter kita sama seperti Yesus Kristus. Dan integrasi diri, dan hikmat Allah, dan kuasa Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, melihat firman Tuhan masuk lewat saringannya iman kepada Tuhan, itu akan menjadi buah-buahan. Jadi, iblis, dia sudah tahu apa yang itu penting. Kalau kalian melihat bahwa ini yang, ya, ini kalau tidak ada iman kepada Tuhan, tidak akan buah-buahan terjadi. Jadi iblis selalu mengancam, ya, dia membohongi kepada kita. Walaupun kita sudah membaca ayat-ayat, tetapi kita sengaja menolak atau mengabaikan itu. Mengapa? Karena kita berpikir bahwa, sekarang situasi saya ini tentang uang. Bagaimana firman Tuhan itu membantu saya, ya, keluar dari kesusahan dengan uang ini? Saya mau tanya, apakah dia percaya firman Tuhan? Tidak. Dia tidak tahu bagaimana firman Tuhan berkuasa di dalam semua itu situasinya. Serahkan bukan hanya masalah dengan duit, segala sesuatu itu kepada Tuhan. Jadi iblis sudah tahu kalau kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, itu akan berkuasa atau bertindak berhasil di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, iblis selalu mengancam bagian ini. Iman kepada kita. Dan kadang-kadang kita salah memahami jati diri kita. Jadi, mari kita membaca Alkitab Markus pasal 4 ayat 10 dan 20. Jadi kalian pause sebentar dan kalian bisa membaca Alkitab. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita bisa melihat 3 halangan yang mengganggu pertumbuhan iman kita. Ada 3 hal yang penting kita sadar saat kita mau melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa itu pertama? Ya, kalau kita ada yang petani menaburkan bibirnya, ya, dan ada itu di pinggir jalan tempat firman Tuhan itu ditaburkan. Ya. Jadi iblis ini seorang sudah mendengar firman, tapi lalu datanglah siapa? Iblis.
iblis datang dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Ini sering terjadi. Kalau waktu kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak percaya, tidak pegang firman Tuhan sebagai janji Tuhan, iblis sudah tahu. Mereka tidak mengutamakan firman Tuhan. Siapa yang itu mengambil? Iblis mengambil. Ya. Jadi lihat, saat kalian mendengar firman Tuhan, iblis sudah melihat. Ya. Jangan lupa, iblis itu musuh Allah selalu melihat kita. Dan kedua itu apa? Itu juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ya. Ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerima dengan gembira. Saat mereka mendengar firman Tuhan memang senang, ya, gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tanah sementara saja. Tidak akar, apa artinya? Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan, atau mereka segera murtad. Saat kita menerapkan firman Tuhan, ini sering terjadi, betul? Betul atau tidak? Ya, karena firman Tuhan itu berbeda sekali dengan pandangan duniawi. Ya. Dan kita harus menunggu waktunya Tuhan. Dan ketika itu apa? Dan ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, ya, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan. Apa artinya ini? Banyak orang mendengar firman Tuhan dan mengabaikan firman Tuhan dan mencari apa? Mencari duit, kekayaan duniawi. Jadi mereka sekarang membedakan dua hal, firman Tuhan dan kehidupan mereka nyata-nyata. Ya. Sepertinya ini mesin ATM. Kalau mereka perlu uang, minta duit. Saudara-saudari seiman, mari kita berhenti. Saya berharap semua saudara-saudari berada di ruangan studio. Mari kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi mari kita melihat bagaimana firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu luar biasa. Ya. Jangan mencari duit atau kekayaan duniawi di gereja. Gereja itu tempat yang menyembah Tuhan. Saat firman Tuhan menghiburkan hati kita, menguatkan hati kita, maka kita bisa percaya Tuhan dalam segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi lihat, nomor satu, di pinggir jalan, sudah dengar, tapi iblis mengambil firman Tuhan. Jangan dicuri. Yang kedua, itu berbatu-batu, tidak bisa berakar, penindasan dan penganiayaan datang, dan murtad. Dan yang ketiga, kekhawatiran duniawi, walaupun Tuhan sudah berjanji, Matius pasal 6 ayat 32, mereka tidak percaya, mereka selalu berkhawatir, dan mereka lebih mencari tipu daya kekayaan. Yang terakhir itu apa? Dan akhirnya, ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman itu, lalu berbuah. Berapa kali? Ada yang 30 kali lipat, dan 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tadi kita sudah lihat Bitcoin, ya. Karena
Yesus Kristus bilang apa? Saat kita percaya firman Tuhan, semuanya itu akan berlimpah-limpah. Bukan hanya uang. Kita orang sebagai manusia menjadi lebih orang yang bersifat sama seperti Yesus Kristus, seperti anak Tuhan. Ya, itu yang janji Tuhan. Jadi kalau kita melihat dirinya sendiri melalui pandangan duniawi, ya, sepertinya begini, ya. Kalau kita melihat dirinya sendiri melalui pandangan duniawi, apa yang kalian lihat? Yo, hamba dosa, ya. Kita merasa itu seorang yang sia-sia, ya. Jadi kalian selalu mencari sesuatu yang untuk gengsi, ya. Sepertinya orang-orang yang duniawi, ya. Tidak, itu seperti orang yang sebagai itu anak Tuhan. Apakah kalian jadi kita seharusnya berhenti, ya, melihat diri melalui pandangan duniawi. Betulkah atau tidak? Dan kita bisa melihat lewat ini, ya, firman Tuhan dan iman dan buah-buahan, dan saat kita melihat dirinya melalui kitab suci, kita bisa melihat jati diri ditulis di Alkitabiah. Saya dapat 33 jati diri yang baru Tuhan kasih kepada kita dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Mulai sekarang, ya, setiap hari Minggu, Manado Bible Chapel akan membahas tentang gelar-gelar yang Allah berikan kepada kita untuk melihat menjadi seperti apakah kita setelah diselamatkan. Kita untuk melihat, membaca Alkitab, ada orang yang mengajarkan, kamu harus hidup seperti ini, baru bisa menjadi orang seperti ini. Sama sekali tidak demikian. Apa artinya? Ada banyak orang berpikir begini, kamu harus melakukan ini. Maka kalian akan menjadi seorang seperti yang lebih baik. Tidak. Ya. Kita tidak ada yang kemampuan mengubahkan kehidupan kita. Jadi firman Tuhan memberitahukan kalian sudah menjadi seorang seperti ini, 33 jati diri, ya, itu Tuhan berikan dengan anugerah Tuhan. Jadi ini mengingatkan kembali siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang mendorong, ayo, mari anak Tuhan. Saat kalian mengenal Tuhan dan siapakah dirinya sendiri, menurut firman Tuhan, kita itu lebih berkuasa di dalam hatinya. Oh, betul? Tuhan seperti menghargai saya. Jadi kalian semakin berubah sifatnya, sikapnya, dan cara berpikirnya. Jadi akan bertindak sama seperti Yesus Kristus. Jadi mana tuh Bible Chapel? Jadi terus akan lebih menggali apa jati diri dalam Kristus Yesus. Ini yang pengakuan saya. Jati diri orang yang lahir kembali. Manfaat yang Pak Hendro terima dengan mengenal Tuhan. Ketika Pak Hendro semakin mengenal Tuhan, aku menyadari betapa harganya hidup aku. Kalau saya melihat diri melewati pandangan duniawi, kehidupan saya sia-sia. Ya, ini orang yang miskin. Tetapi waktu saya melihat dirinya melewati firman Tuhan, saya sangat senang, berhargai. Karena Tuhan berharga hidup saya. Saat Pak Andrew semakin mengenal apa itu manfaatnya,
Saya mengalami bahwa Tuhan adalah Sang Penyedia segala kebutuhan saya. Saya selalu mengalami. Saya mendorong kalian bisa percaya Tuhan dan mengalami bagaimana Tuhan menyediakan segalanya. Dan mampu memahami dan mengasihi istri dengan lebih dalam. Lebih mengasihi istri. Dan mengerti hati anak-anak dan membangun hubungan yang lebih akrab. Bahasa ini ada banyak masalahnya karena hubungan antara orang tua dan anak-anak sangat susah. Ya, tapi waktu saya mengenal Tuhan, apa yang itu terjadi? Saya bisa mengerti hati-hati anak-anak, menikmati hubungan dengan mereka. Dan aku tersenyum di tengah penderitaan, hidup dengan mengandalkan kuasanya. Kehidupan saya tidak mudah. Ada banyak kesusahan, penderitaan, memang tidak mudah. Tetapi saya masih bisa tersenyum karena saya mengandalkan kuasanya. Aku memaklumi kesalahan orang lain dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan saya bebas dari hamba uang karena hidup dengan hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Mungkin saudara-saudari seiman, mungkin kalian bisa coba berpikir, apa itu manfaat saat kalian mengenal Tuhan yang lebih dalam. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan ambil waktu sharing.